Good morning, students. We meet again. How are you doing? I hope you are safe and healthy. Before beginning the lesson, let's pray. Allow me to lead the prayer in Catholic. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Well, students, are you ready to learn English now? Great. Okay, today we are going to continue our lesson about report text. But before that, I'd like to review the last material for you. What is the purpose or social functions of report text? To describe or to present information about something in general. Jadi tadi anak-anak itu merupakan fungsi sosial daripada text report yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Now, the generic structure of report text. Generic structure of report text consists of two: general classification and description. Now, if we talk about plants, or plants, now the generic structure, general classification and description. Yeah, general classification of plants. If you want to describe, for example, coconut, general classification-nya, coconut itu termasuk apa? Jadi termasuk family atau palm tree, palma. Ya, jadi itu sebagai general classification. Kemudian description-nya, nanti kalian lihat habitatnya, ya, hidupnya di mana, karakteristiknya, kemudian ya, ciri-ciri dari tumbuhan itu seperti apa, useful, manfaatnya, dan kemudian yang menarik dari tanaman itu. Next, animals. Animals sama general classification, ya, seperti yang lalu itu. Koala, general classification-nya marsupials, ya, atau mammals, karena binatang yang berkantung, ya. Kemudian untuk description-nya, itu ada juga habitatnya, jadi habits atau behavior, kebiasaan dan tingkah lakunya, food diet, physical appearance, ya, physical appearance atau physical features, ada juga di yang lain dikenal dengan physical features. Kemudian ada interesting features juga. Nah, untuk plants and animals itu kita gunakan general classification. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang natural disaster, ya, bencana alam, natural disaster, dia mau mulai dengan definition, ya, Oke, kemudian untuk description-nya, dia types, ya, jenis-jenis dari yang lalu itu tentang flood. Jadi tentang jenis-jenis dari banjir, ya. Kemudian description-nya juga cause, ya, penyebab, ya, penyebab. Kemudian efek, akibat dari itu, dari banjir, ya, yang lalu. Kemudian untuk sosial fenomena, ya, masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar kita, itu juga dia bukan menggunakan general classification, tetapi dia menggunakan definition, ya, definition dan description-nya. Di situ berdasarkan teks saja, ya, dia types yang lalu tentang teenager bullying, ya, tentang bullying. Jadi dia tergantung dari teks yang kita baca, ya. Baik. Okay, learning objectives for today.
First, to identify the generic structure of the report text. Jadi mengidentifikasi struktur generik dari beberapa text report. The second, to write a report text based on the generic structure. Jadi menulis text report berdasarkan struktur generiknya atau struktur teksnya. Oke. Okay, students, there are two kinds of text. Okay, the first one, coconut tree in my school, and coconuts. Which one is report and which one is descriptive? Right. Coconut tree in my school is descriptive text, and coconuts report text. Okay, but before I explained about the differences between coconut tree in my school or descriptive text and report text, I'd like to read the text for you. Coconut tree in my school. There is coconut tree in my school. It is beside our canteen. It grows well in this place. The coconut tree is high. It is about 10 meters. The trunk is striped gray-brown. What is the trunk in bahasa Indonesia? Okay, trunk, batangnya, ya. The trunk is striped gray-brown. The leaves are white that occupy on the crown of the tree. The fruit is green. When it is completely ripe, it can be eaten either raw or cooked. Jadi bisa makan mentah atau dimasak, ya. Mentah dimasak. It is rich in vitamin, mineral, and powerful antioxidant. Coconut tree is called the tree of life because of the parts of the entire tree from the top to bottom are used to sustain human life. Baik, anak-anak, ini teks deskriptif, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk teks report. Coconuts. Coconut tree is a tree of the palm family. It is one of the trees which live in tropical countries. Coconut tree is tall palm tree bearing coconut as fruit. Cocos nucifera is binomial name of its. Coconut tree can grow up to 30 meters high. They have a single cylindrical trunk. At the top of the trunk, there is pinnate leaves. They about 3 to 4 meters long, and the pinnate 60 to 90 centimeters long. The fruit of coconut tree is oval, and its diameter is about 30 centimeters long. It has thick husk and a hard shell. Inside the shell, there is a white meat and sweet liquid. Coconut tree is usually grown in the lowland. It is easy to grow because it does not need special care. Coconut tree can survive until few years. Coconut tree is different with other tree because it is multifunction. Coconut tree is very useful plants. We can also use every part of the tree in our life. Every part of the tree in our lives.
The white meat can make into copra by dry it. Then the people can get oil from it and use in daily cooking. Besides copra, the meat also can make soap, candles, and use it in culinary. The trunk is used to build houses. Sometimes people who use the leaves as roof, and the people in Indonesia usually use it to make ketupat. People also can make rope, doormats, and from the coconut husk. Because coconut tree is very useful, so it uses as scout symbol. Unlike some other plants, the coconut tree has neither taproot nor root hairs, but has a fibrous root system. The roots were used to make dyes, used as toothbrush, mouthwash, and has medical value. Baik, what are the differences between descriptive text and report text? Jadi anak-anak, kita lihat perbedaan. Kalian bisa lihat ini bagaimana perbedaan antara descriptive text dan report text. Nah, descriptive text itu kalian akan mendeskripsikan. Nah, the difference between descriptive text and report text ya. Descriptive text, kita lihat dulu social function keduanya. Descriptive text social functionnya to describe a certain thing, person, or place. Kemudian report social functionnya to describe thing in general tadi ya. Oke. Kemudian ya, yang social function descriptive text to describe ya. Jadi to describe dia mendeskripsikan hal tertentu mengenai benda, orang, dan tempat. Sedangkan report dia mendeskripsikan atau menggambarkan benda secara umum. Ya, mendeskripsikan benda secara umum. Kalau ini dia secara khusus ya. Sekarang generic structure. Untuk descriptive text itu identification dan description. Nah, untuk report text, generic structure-nya general classification atau definition tadi, kemudian dengan description. Ya, dua-duanya sama, ada description. Tetapi report text ini dia mendeskripsikan benda itu secara umum, sedangkan untuk teks deskriptif dia mendeskripsikan parts, bagian-bagian, qualities, dan ciri-ciri. Hampir sama juga, tetapi untuk report itu secara umum. Jadi dia mulai seperti tadi itu mulai dengan mendeskripsikan tentang habitat untuk plants atau animals ya. Oke. Kemudian informasi yang lain itu untuk deskriptif, describe the thing specific ya. Mendeskripsikan benda secara khusus. Dan juga ini untuk deskripsi ini biasanya juga ditulis berdasarkan opini penulis. Jadi pakai opini penulis, ada bisa juga komentar atau ya conclusion dari penulis ya. Jadi ini berdasarkan opini penulis. Sedangkan untuk report tidak berdasarkan opini penulis, tetapi dia berdasarkan tentang hasil observasi, pengamatan atau analisis yang sistematis. Jadi berdasarkan fakta. Oke, ini berdasarkan fakta untuk teks report. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat tugas yang kalian akan buat, assignment ya. Ini merupakan ya contoh ya. Contoh ibu ambil tentang teak tree atau pohon jati. Nah, ini contoh kalian mencari informasi ya, mencari informasi dari ensiklopedia atau dari majalah atau dari juga kamu browse internet ya. Kalian cari
suatu tanaman, apakah nanti sebentar kalian bisa lihat dia punya seruannya apa ya. Nah, jadi dari ibu dapat tentang teak tree atau pohon jati. Setelah itu kita masukkan fakta yang ada dari teak tree. Jadi hardwood yang dia termasuk pohon keras ya, termasuk semacam tanaman yang pohon keras, yang hardwood ya, kayu yang keras ya. Kemudian family-nya. Jadi kalian nanti sebentar ada contoh ibu akan berikan ya. Kemudian habitat. Jadi kalian dapat teks tentang tanaman atau tumbuhan. Kemudian kalian masukkan ya tentang informasi atau fakta yang ada dalam teks itu. Jadi dia habitat Southeast Asia, dry, jadi dia habitatnya dia hidup di Asia bagian Asia Selatannya atau Asia Tenggara. Ya, kemudian dry hilly land ya, tempat yang kering ya. Kemudian karakteristiknya, jadi kalian isi di situ, isi karakteristiknya, ciri-ciri mulai dari batang sampai seperti tadi kekanat itu batangnya. Oke. Kemudian useful dan interesting featuresnya, yang menarik dari tumbuhan itu apa ya, yang tidak sama dengan tanaman yang lain. Baik. Nah, sekarang kalian tugas kalian kalian ikuti coba suruhan yang ada, follow this instruction ya, find some more effects yang seperti tadi ibu katakan ya, about flowers or trees. Jadi kalian memilih flowers atau trees, bunga atau pohon. Kemudian use guided questions to record your ideas. Jadi ya, gunakan kalimat-kalimat pemandu ini untuk kalian isi di sini. Ya, contohnya, what is the classification of the plant? Ya, kalian isi di sini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, isi di mana? Terserah. Jadi ikut pertanyaan berikutnya apa? Berarti kalian isi sudah. Ya, dengan contoh tanaman yang kamu dapat ya, fakta atau teks yang kalian dapat. Kemudian group the information by putting them into. Jadi kemudian masukkan ini, kemudian menulis text report. Nah, sekarang kalian menulis text report, kalian mulai dari general classification ini ya, mulai dari general classification. Setelah itu kalian mulai dengan deskripsi. Nah, deskripsi ini bisa bolak-balik ya. Deskripsi ini bisa juga apakah habitat dulu atau karakteristik dulu. Jadi bisa. Jadi dia tidak paten seperti ini. Kalian bisa lihat sesuai dengan fakta yang ada. Nah, jadi deskripsi bisa dia bisa bisa bolak-balik ya. Oke, untuk deskripsinya. Baik. Next. Nah, sekarang itu tadi plant, sekarang ini tentang animals ya. Tugasnya jadi ibu ambil tentang komodo. Nah, jadi klasifikasinya, spesiesnya apa, kemudian ya di sini general classification-nya ya, spesies atau komodo dragon ya, itu is a species of lizard ya. Jadi reptile, sorry. Lizard atau reptile. Kemudian ya ada kalian isi seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Oke. Kemudian follow the instructions ya, seperti tadi di tanaman tadi atau tumbuhan. Find some more facts about animals. Nah, sekarang kalian akan memilih apakah binatang itu ikan, serangga, burung, mamal atau reptil. Ya, nanti kalian pilih saja salah satunya. Kemudian use the guide questions. Seperti tadi di tanaman juga menggunakan guide questions, jadi kalimat-kalimat pemandu. Kemudian group the information by putting them into the verb. Jadi setelah contoh itu kalian dapat informasinya, informasi teks tentang shark, tentang ikan. Ya, kalian setelah itu kalian masukkan itu ke dalam web yang disiapkan ya. Jadi dengan pertama kalian menjawab pertanyaan ini.
pertanyaan-pertanyaan pemandu. Kemudian construct your report with jadi seperti yang dijelaskan pada waktu di tumbuhan tadi atau tanaman, general classification. Jadi kita mulai dengan general classification, kemudian mengembangkannya dalam bentuk report ya. Oke, writing a script, dan kemudian menulis beberapa paragraf tentang mendeskripsi bagian ya, kebiasaan atau behavior dan fungsi. Oke. Berikutnya, write a report text based on the generic structure, the choice of the word. Jadi kalian menulis teks report berdasarkan generic structure, the choice of the words, pilihan kata yang tepat. Grammar, tata bahasa. Ingat, tata bahasa yang digunakan adalah tata bahasa menggunakan simple present. Kemudian untuk animals pasti ada action verbs. Kalau tanaman tidak ada action verbs. Tapi untuk binatang ada action verbs. Kemudian jangan lupa ya, function tanda baca ya. Kemudian kalian akan menulis teks report sederhana berdasarkan kata-katamu sendiri atau kalimatmu sendiri. Jadi anak-anak, kalian boleh memilih salah satu, tidak dua-duanya ya. Salah satu, apakah kalian mau pilih plants atau animals ya. Jadi pilih plants, apakah itu flower or trees. Sedangkan animals itu kalian memilih saja. Ya, ada 5 di situ. Ya, untuk binatang kalian pilih apa? Kamu tertarik dengan mungkin menulis text report tentang ikan, silakan. Atau insect, birds, mammals, reptiles. Jadi satu teks saja. Jadi kalian pilih apakah text report tentang tanaman ataukah kalian menulis tentang binatang. Jadi binatang itu ada beberapa ya, beberapa jenis ya. Dan tinggal kalian pilih saja, ya. Tinggal kalian pilih. Oke, anak-anak. Jadi itu tugas kalian. Kemudian jangan lupa ya, kalian tetap mengisi ini. Ya, sudah dapat teks, ya. Sudah dapat teks, kalian isi ya. Teks yang buat web yang ada, kalian isi dulu ya. Oke, kalian isi ya. Ya, oke. Jadi mengisi dia, kalian punya pekerjaan nanti mengisi word web dulu. Setelah itu kalian menulis text report. Jadi kalian mencari untuk title ya, cari gambar. Jadi kalian seperti yang ibu berikan contoh ini ya. Jadi cari gambar ya, kemudian baru buatnya. Jadi nanti kalian mengisinya di sini dengan gambar, picture of animal, maksudnya titlenya dengan gambar dari binatang atau gambar dari tumbuhan yang kamu suka. Oke? Baik anak-anak, students, I think we'll stop now. Let's pray by your own self. Start. Finish. For the next meeting, you are going to have try out 2 examination. Thank you for joining the lesson. Goodbye.